Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adaddas sinina wal hisab. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, pencipta jagat raya beserta isinya, pencipta makhluk hidup segala kebutuhannya. Kita sebagai hamba Allah, tugas kita menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk mengulas sedikit kaitannya dengan tusi Kementerian Agama yang mungkin jarang dibahas, yakni terkait dengan masalah hisab ru'yat. Mulai tahun 2004, sebelum tahun 2004 hisab ru'yat itu adalah tusinya dari PA. Karena PA sudah ke Mahkamah Agung, maka ini dikembalikan kepada Kementerian Agama waktu itu Departemen Agama. Sehingga hisab ru'yat itu merupakan tusi Kementerian Agama termasuk KUA. Kalau di perguruan tinggi namanya ilmu falak. Ada 2 semester 4 SKS, atau disebut dengan ilmu perbintangan, bahasa kerennya disebut ilmu astronomi. Ini cakupannya sangat luas sekali, akan tetapi kita hanya membatasi yang ada unsur ibadahnya. Apakah itu hisab arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan atau gerhana. Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, dasar ilmu hisab ru'yat adalah Al-Quran surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adaddas sinina wal hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a, dialah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuron, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan ditetapkannya munzilah atau tempat peredaran bulan itu, lita'lamu adaddas sinina wal hisab, agar kalian mengetahui perhitungan waktu, perhitungan tahun dan waktu. Jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa bulan dan matahari ini peranan untuk kita sangat penting sebagai dasar penghitungan tentang hisab ru'yat. Sehingga dengan adanya bulan dan matahari lahirlah 2 kalender yang kita pakai. Kita menggunakan kalender Masehi itu berdasarkan gerak semu matahari dari timur ke barat. Kenapa dikatakan gerak semu? Karena gerak yang sesungguhnya adalah bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Jadi dengan adanya gerakan bumi mengelilingi matahari satu putaran penuh ini, akibatnya terjadilah gerak semu matahari. Seolah-olah
dia berjalan dari timur ke barat, dan itu pun senantiasa berubah. Kadang di sebelah selatan, kadang di sebelah utara, dan kadang pas di atas kepala kita, sehingga itu bisa dihitung, bisa diketahui pada tanggal 21 Maret itu posisi matahari saat di khatulistiwa bumi, di atas khatulistiwa bumi. Kemudian ke utara sampai nanti tanggal 22 Juni itu paling di selatan, di utara. Kemudian kembali ke selatan pada tanggal 23 September itu pas di khatulistiwa lagi. Kemudian terus ke selatan sampai tanggal 22 Desember itu paling di selatan. Kembali lagi begitu seterusnya secara kontinuitas. Pergerakannya seperti itu. Itu adalah merupakan gerak semu matahari. Pada hakikatnya yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari dalam satu lingkaran penuh. Bumi mengelilingi matahari dalam satu lingkaran ini disebut 1 tahun. Jumlah harinya adalah 365/4 hari. Saya ulangi lagi. Jadi bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran, itu lamanya jumlah harinya adalah 365/4 hari. Sehingga tahun Masehi itu siklusnya adalah 4 tahunan. 4 tahunan itu terdiri dari 3 tahun pendek atau disebut dengan tahun Basitoh, kemudian 1 tahun panjang disebut tahun Kabisah. Jadi ketika kelipatan 4 tahunan, maka itu disebut dengan tahun panjang dengan asumsi bulan Februarinya adalah usianya 29 hari. Sehingga jumlah hari dalam tahun itu adalah 366 hari. Jadi saya rasa untuk kalender Masehi ini nggak terlalu sulit. Kemudian yang kedua, dengan adanya bulan, peredaran bulan mengelilingi bumi, lamanya 12 bulan, itu 1 tahun, mempunyai siklus 30 tahunan. Jadi kalau kita ingin menghisap atau menghitung bulan Komariah atau tahun Hijriah, itu siklusnya 30 tahunan. Dari 30 tahun itu terdiri dari 11 tahun panjang, 19 tahun pendek. Tuh, disebut dengan hisab urfi. Nah, hisab urfi itu apa? Hisab urfi itu rata-rata perjalanan bumi mengelilingi, perjalanan bulan mengelilingi bumi dalam 30 tahunan. Itulah disebut dengan hisab urfi. Lalu hisab urfi ini tidak bisa menjadi patokan, menjadi ketentuan untuk menentukan awal bulan. Maka untuk mengetahui awal bulan Komariah itu harus ada 2 cara. Pertama hisab urfi dulu, perkiraannya kapan, kemudian baru hisab hakiki. Hisab hakiki pun ada beberapa kriteria. Ada takribi, tahqiqi, kontemporer. Nah, oleh sebab itu, untuk menentukan awal bulan Komariah itu ada berbagai macam kriteria atau sistem. Ada sistem namanya sistem ijtima. Sistem ijtima itu terjadi ketika terjadi ijtima sebelum huruf. Namun sebelumnya saya jelaskan ijtima itu apa. Ya nanti gamblang ketika kita ngomong-ngomong ijtima, tapi ijtima sendiri gak jelas. Ijtima adalah ketika posisi bumi, bulan, matahari itu dalam satu bujur astronomi yang sama. Tidak lurus. Kalau lurus akan terjadi gerhana matahari. Jadi ketika bumi, bulan, matahari itu dalam satu garis bujur astronomi yang sama, itulah ijtima. Dan ketika itu terjadi sebelum ghurub, sebelum matahari tenggelam, itu sudah dinyatakan besoknya tanggal.
Itu yang pakai sistem ijtima. Kemudian yang kedua memakai sistem posisi hilal. Itu pun juga ada dua pendapat. Yang pertama menggunakan sistem wujudul hilal. Yang kedua menggunakan sistem imkanur ru'yah. Wujudul hilal itu adalah ketika matahari tenggelam, hilal sudah wujud berapapun derajatnya, maka besok sudah dinyatakan tanggal. Kemudian yang ketiga menggunakan sistem imkanur ru'yat. Kelayakan bisa diru'yah sebagaimana kesepakatan Mabin. Jadi Indonesia itu negara Asia itu membuat satu kesepakatan yang disebut Mabin, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia. Imkanur ru'yat, kelayakan bisa diru'yat itu harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, umur hilal harus sudah mencapai 8 jam lebih. Apa umur hilal? Umur hilal adalah ketika terjadi ijtima dengan huruf. Jadi jarak antara ijtima dengan huruf itu harus 8 jam lebih. Contoh misalkan ketika terjadi ijtima jam 10 pagi atau sebelumnya, kemudian hurufnya adalah jam 6. Inilah namanya umur hilal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat lebih. Karena ketika itu kurang dari 2 derajat, maka sulit untuk diru'yah. Kemudian yang ketiga, jarak antara bulan dan matahari itu harus lebih dari 5 derajat. Sehingga jarak bulan dan matahari minimal harus lebih dari 7 derajat. Itu adalah kesepakatan Mabin yang disebut imkanur ru'yat, kelayakan bisa diru'yah. Itu yang kita lihat, kalender-kalender yang kita lihat beredar selama ini, kita menggunakan namanya imkanur ru'yat. Kemudian yang keempat menggunakan ru'yah murni. Ketika itu hilal tidak bisa dilihat secara kasat maka tetap bulan Sa'ban harus dilengkapi 30 hari. Itulah perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia. Kemudian ini perlu saya jelaskan sekali, apa bedanya antara wujudul hilal dengan sistem ijtima? Itu bedanya begini. Ketika sistem ijtima itu belum tentu hilal sudah wujud. Karena mungkin terjadi ijtima itu sangat berdekatan dengan huruf. Misalkan terjadi ijtima itu jam 5, jam 4. Itu nanti ketika huruf, ketika matahari tenggelam, maka hilal belum wujud. Karena begini, terjadi ijtima dengan wujudul hilal itu ada jeda waktu, ada jarak waktunya. Jadi ketika misalkan ibaratnya bola atau neker nyelip bola, itu perlu waktu. Oleh sebab itu sistem ijtima ini adalah belum tentu hilal sudah wujud. Itu bedanya antara sistem ijtima dengan wujudul hilal. Kemudian di Indonesia, pemerintah Indonesia menggunakan gabungan antara hisab dan ru'yah. Karena antara dua ilmu ini saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita mau hisab, itu juga berdasar pengamatan dari bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, akhirnya disimpulkan jadi ilmu hisab. Jadi hisab itu juga berdasar dari observasi pengamatan. Kemudian ketika kita ru'yah pun harus hisab dulu. Tidak bisa kita misalkan tahu-tahu langsung ke lokasi ru'yah, lah kemana dia? Sehingga pernah terjadi di Arab Saudi sebelum tahun 90-an kalau gak keliru. Itu ketika dia ru'yah pasti berhasil. Tiap kali ru'yah pasti berhasil, walaupun hilal di atas ufuk. Loh ternyata apa? Ternyata setelah ada penelitian, ada observasi, ternyata yang dilihat itu bukan hilal, tapi adalah Venus. Oleh sebab itu perlu pemahaman bersama, ketika orang mau ru'yah harus hisab dulu. Posisi hilal itu di mana? Dari titik barat, di utara atau di selatan. Dari posisi matahari di sebelah mananya? Apakah istilah bahasa kerennya azimutnya, jarak bulan matahari? Kemudian ketinggian hilalnya berapa? Mukusnya, mukus itu adalah lamanya hilal di atas ufuk.
Karena ketika itu hanya 1 derajat, maka itu mukusnya hanya 4 menit. Ketika 2 derajat 8 menit. Ketika 3 derajat 12 menit. Ketika orang menyaksikan hilal lebih dari itu, hilal sudah masuk. Oleh sebab itu bukan hilal lagi. Sehingga kemarin saya membaca YouTube itu kok ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, bahwa seolah-olah itu direkayasa. Tidak ada rekayasa dalam hal untuk hisab ru'yat. Dan insya Allah kita aman mengikuti pemerintah. Karena apa? Ketika itu belum imkanur ru'yat, maka memang jarang terjadi hilal itu bisa diru'yat. Oleh sebab itu ini perlu pemahaman bersama. Seperti misalkan contoh pada awal Ramadan kemarin ini baca. Ini saya bahas biar nanti juga gamblang. Nah, kadang orang nggak paham itu langsung menyimpulkan tanpa ilmu. Jadi terjadinya awal Ramadan kemarin pada tanggal 1 April. Saat itu memang hilal sudah wujud, yaitu 1 derajat hitungan saya, 1 derajat 6 menit. Itu memang untuk saudara Muhammadiyah sudah menyatakan besoknya puasa, karena dia menggunakan sistem wujudul hilal. Tapi untuk imkanur ru'yat memang belum, apalagi ru'yah. Sehingga ketika orang menyaksikan di sana sini kemudian menyatakan dia melihat hilal, itu perlu dipertanyakan lihatnya itu di mana, jam berapa, posisinya berapa. Sehingga dalam ru'yatul hilal itu dilengkapi, di situ juga ada PA-nya, tukang nyumpah, para ahlinya juga ada. Nah, ini perlu dipahami bersama. Oleh sebab itu nanti untuk Syawal insya Allah itu bersama insya Allah, karena saya lihat kemarin ijtima itu terjadi jam 4 pagi pada tanggal 1 ya, jam 4 pagi, jam 1 Mei. Insya Allah nanti untuk hitungan kami 2 Mei itu sudah imkanur ru'yat. Tapi untuk penentuan awal bulan tentunya kita masih menunggu daripada hasil sidang isbat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan biar nanti sebagai pertimbangan, pemahaman. Dan ini lebih enak kalau semacam dialog interaktif, sehingga saya tahu apa maksudnya dari teman-teman semuanya. Dan saya rasa ini saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.